Nah. Angga, Cindy, Abida, ya, jadi semuanya hadir ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita baca doa dulu. Jadi doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Angga. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Nah, sebelum lanjut Al-Hujurat, saya akan tanya dulu ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Siapa yang paling Al-Hujurat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Allah menciptakan surah Al-Hujurat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Sebelum lanjut Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi disimak bagian yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai
dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok kita memahami Quran surah ayat 13 Al-Hujurat. Jadi surah Al-Hujurat ayat 13 ini tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok kita tentang Quran surah nilai-nilai persatuan dan kerukunan 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu ayat ini peserta didik mampu menjelaskan isi pokok tentang makna perbedaan surah Al-Hujurat tentang makna perbedaan dan bagaimana. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat. Jadi itu maksudnya ya 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat. Nah, jadi sebelum lanjut, jadi kita tujuan yang ingin dicapai yaitu tentang surah peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat ini diturunkan di Madinah. Setelah Nabi Muhammad. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan surah ini diturunkan sebagai respon Quran surah Al-Hujurat terhadap perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah pentingnya persatuan kerukunan dan saling menghormati. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok. Adapun konsep perbangsawan surah Al-Hujurat ada 3 ya, keragaman. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi sebagai sebuah tanda dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi pokok perbedaan tersebut Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik. Saya akan tanya dulu, mengapa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Agar manusia saling mengenal dan tidak saling menghina. Terus yang kedua, siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ibu Silakan. adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Jadi Allah menciptakan siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi berdasarkan hasil video tadi, jadi baiknya kita memahami surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi surah Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan salah satu ayat penting ya. Merupakan salah satu ayat penting dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai persatuan dan kerukunan. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini ada yang paham? Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Kalian sudah paham semua? Nah, sekarang kita bagi kelompok. Kita akan berdiskusi tentang pemahaman Quran surah Al-Hujurat. Apa 3? Ada 4 ya? Tidak satu orang di sana? Ya. Angga, di sini siapa ketua kelompoknya? Cindy. Cindy, ya. Di sini Abida, ketua kelompoknya 13. Nah, silakan diskusikan sama temannya. Jadi kalian diskusikan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya.
dulu kelompok yang mau memaparkan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Ayat ini memberitahu bahwa manusia berasal dari satu keturunan diyakini Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatannya mereka sama. 2. Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, bagus. Sekarang kelompok siapa lagi? Kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil Jadi yang lain perhatikan temannya ya. tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Keragaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut ini adalah isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang membedakan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. 2. Allah Maha mengetahui segala hal. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari hasil diskusi ini yaitu apa? Jadi kesimpulannya adalah jadi surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kita untuk hidup rukun, apalagi toleran dan penuh kasih sayang. Jadi ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi kita diimbau untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Jadi semua sudah dapat ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Bagaimana, sudah? Sudah? Silakan dikumpul. Masing-masing dikumpul. Jadi semua sudah paham ya tentang Quran surah pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Bagaimana hasil diskusinya? Apa sudah selesai? Sudah.
Jadi ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi kita diimbau untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Nah, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Jadi semua sudah dapat ya. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya masing-masing. Bagaimana, sudah? Sudah. Nah, silakan dikumpul. Masing-masing dikumpul. Jadi tugasnya semua bagus-bagus ya. Jadi sudah paham tentang isi pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu mengajarkan kita untuk hidup rukun, toleran, dan penuh kasih sayang. Jadi ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan karena pelajaran hari ini sudah berakhir, maka kita akan baca doa dulu. Apa tadi? Jadi doanya dipimpin sama ketua kelasnya. Sebelum kita mulai, kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.